Salam guru penggerak. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak pada modul 1.3. Nama saya Niluh Suryawati dari SMP Negeri 2 Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Saya CGP Angkatan 11. Kali ini dalam pembuatan visi guru penggerak kita akan memperhatikan yaitu inquiry apresiatif, di mana mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tersebut dapat dilakukan dengan metode Bagja. Metode Bagja tersebut yaitu yang pertama B. Buat pertanyaan utama. Yang kedua A. Ambil pelajaran. Yang ketiga G. Gali mimpi. Yang keempat J. Jabarkan rencana. Dan yang kelima A. Atur eksekusi. Pada langkah Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian pada tahap gali mimpi yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian tahap selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Di sini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dari tahapan Bagja tersebut, maka visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berkarakter, religius dan tetap peduli dengan lingkungan. Dengan visi guru penggerak yang saya sebutkan tadi, maka prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan lingkungan dan teknologi. Dari prakarsa perubahan yang saya buat tersebut, maka langkah atau tahapan Bagja yang pertama yaitu pada proses buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat di sana adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui lingkungan dan teknologi. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini pertanyaan yang saya buat yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, siapakah guru yang sering menggunakan lingkungan sekitar dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian pada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu mencari referensi tentang tokoh atau guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi tentang penerapan lingkungan dan dalam pembelajaran.
Yang ketiga, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi, pertanyaan yang saya buat yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dan lingkungan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila? Salah satunya adalah pendidikan karakter. Kemudian pada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang menekankan tentang pendidikan yang berkarakter. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan yang keempat, pada jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat di sini yaitu yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga berkelanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, membuat perangkat pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakter peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, langkah terakhir yaitu atur eksekusi pada tahapan Bagja ini, yaitu pertanyaan yang saya buat adalah siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dan lingkungan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap bulannya. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya rancang. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada peserta didik. Terima kasih.